sedang berada di Tugu Pers Bengkulu, yang mana tugu ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Berbicara mengenai Hari Pers, hari ini merupakan tanggal 9 Februari 2022, merupakan Hari Pers Nasional yang ke-37 tahun. Berbicara tentang Hari Pers Nasional, tentu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hari Pers ditetapkan pada masa Orde Baru melalui ketetapan Presiden RI nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Sejarah Hari Pers tidak lepas dari Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Sebab pada tanggal 9 Februari tahun 1946 terbentuklah Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia yang mana melibatkan banyak tokoh pers, pemimpin surat kabar, majalah, wartawan, dan para pejuang wartawan yang diselenggarakan di Sonosuka. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin surat kabar, majalah, dan wartawan yang hadir akhirnya menyepakati terbentuknya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Baiklah, kita akan mewawancarai beberapa wartawan yang ada di Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Eko Putra Membara. Saya berprofesi sebagai wartawan di Harian Bengkulu Express. Saya sudah 7 tahun, sekitar 7 tahun di Bengkulu Express. Apa kesan dan pesan Abang selama menjadi wartawan? Oke, pesan dan kesan banyak sih dari sudah 7 tahun ini tentu ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak pelajaran yang saya dapatkan bagaimana menjadi jurnalis, tahapan-tahapan bisa menjadi jurnalis. Ya, pertama memang uji kompetensi ya, sudah uji kompetensi bagaimana benar-benar bekerja menjadi wartawan yang profesional. Tentu kalau kesannya luar biasa, kesannya terus gitu, sedih-sedihnya, senang-senangnya, semua kita rasakan. Kita rasakan ya bagaimana kita dikejar deadline, bagaimana kita harus diproyeksikan untuk mencari berita yang sebelumnya belum pernah kita ketahui, ya kan? Bagaimana kita memfilter informasi-informasi yang beredar, ya, dengan mencari kebenaran dalam sebuah informasi dan kita buatkan dalam sebuah bentuk berita, begitu. Itu kesan-kesannya. Kalau bahagianya tentu banyak ya. Bahagianya bangga menjadi seorang wartawan. Bagaimana bangga karena wartawan juga sebuah profesi. Teman-teman banyak, jaringan tentu bertambah, ya kan? Tentu bertambah, bagaimana kita bisa kenal, bisa dekat, baik mulai dari pejabat sampai ke kalangan bawah. Nah, ini mungkin kelebihan menjadi wartawan ya. Untuk kelebihan wartawan, ya, tentu senang dengan profesi ini. Insya Allah istiqomah dalam menjalani sebuah profesi ini. Bagaimana harapan Abang untuk HPN tahun ini? Harapan saya di HPN tahun ini yang setiap tahun diperingatin pada 9 Februari dan usia Hari Pers sekarang sudah 37 tahun. Alhamdulillah, umur yang tidak muda lagi, tapi semangat tetap harus muda. Bagaimana pers tetap menjadi bagian hidup untuk mendukung pembangunan baik daerah maupun nasional. Karena kunci pembangunan juga dilihat juga dari persnya bagaimana berkembang maju di daerah, begitu. Semoga di Hari Pers Nasional ini bagaimana pers tetap menjadi media yang independen, media yang bisa dipercaya seluruh publik, bisa menyampaikan informasi yang edukasi, menyampaikan informasi yang berguna untuk masyarakat dan mencerdaskan tentunya. Bagaimana pers tetap membuat wartawan-wartawannya, krunya yang ada di dalam menjadi orang-orang yang sejahtera, orang-orang bahagia,
dan insya Allah bisa mencerdaskan masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Halo, nama saya Budi Sulaksono. Saya wartawan di Harian Bengkulu Express. Sudah untuk bekerja di Bengkulu Express ini sudah 5 tahun. Tentunya kalau pesan dan kesan itu banyak. Kalau untuk pesan itu, wartawan itu merupakan suatu profesi yang sangat dibilang sangat tidak kalah pentingnya sama profesi yang lain. Karena kita sebagai wartawan ini memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya terkait itu dengan pemerintahan baik di provinsi, kota maupun kabupaten, dan masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut dengan akurat dan tepat. Bagaimana harapan Abang untuk HPN tahun ini? Untuk harapan saya di HPN di tahun ini yang ke umur ke-37 yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, tentu harapannya sih banyak juga sih. Salah satunya media harus selalu menjadi salah satu pemberi informasi yang dipercaya oleh seluruh masyarakat. Karena tanpa media, suatu pertumbuhan ataupun perkembangan yang terjadi di wilayah tidak akan tersampaikan. Jadi melalui media, masyarakat bisa melihat, menyaksikan, menonton, mendengar, ataupun membaca isu-isu maupun kabar baik tentang pemerintahan, kriminal, itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan seluas-luasnya. Terus harapan lagi semoga media menjadi salah satu indikator pendukung kemajuan suatu pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Nama saya Rizky Suryatama. Saya bekerja menjadi wartawan di Bengkulu Express lebih kurang sudah 7 tahun. Selama ini ya saya ngepost di kriminal. Apa pesan dan kesan Abang selama menjadi wartawan? Kalau kesan dan pesan selama menjadi wartawan, tentu kalau selama wartawan ini kan yang jelas pasti banyak kenalan ya, dengan orang-orang penting lah di pemerintahan dan kepolisian. Selain daripada itu juga untuk menambah pengalaman, terutama dalam berinteraksi dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang banyak. Bagaimana harapan Abang untuk HPN tahun ini? Untuk HPN tahun ini ya semoga kedepannya pers ini lebih menjadi profesi yang lebih mulia. Jadi orang itu tidak hanya untuk memandang untuk penghasilan aja, tetapi ya sebagai untuk membantu pemerintah, membantu yang lainnya untuk lebih baik ke depannya. Udah itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Suprihatin sebagai wartawan pendidikan. Saya bergabung di media ini sudah sejak tahun 2007 yang lalu. Perbedaan perlakuan wartawan perempuan dan laki-laki itu gimana sih, Mbak? Pada dasarnya secara petugasan itu tidak ada perbedaan, semuanya sama antara laki dan perempuan kayak gitu kan. Aja. Dan harapan Mbak Endang untuk HPN tahun ini apa? Harapan saya di HPN ke-37 tahun, media tetap menjadi nomor satu, tetap menjadi wadah literasi dan edukasi bagi masyarakat. Terakhir Mbak, kesan dan pesan Mbak sebagai wartawan apa? Banyak sih ya kesan yang didapat selama di lapangan kayak gitu. Selain kita kenal sama para pejabat yang tinggi, kemudian bisa juga mengenal dari kalangan ke bawah. Banyak sih kesannya. Nggak apa-apa Mbak. Mengenal dari masyarakat kecil, menengah sampai ke atas gitu kan. Kita bisa berkomunikasi, bertukar pengalaman kayak gitu, mencari ilmunya di situ banyak wawasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajman Azhar. Sekarang menjadi pimpinan redaksi di media bengkuluexpress.com. Udah berapa lama menjadi wartawan, Bang?
Sudah lebih kurang 17 tahun, dari tahun 2005 akhir sampai tahun 2012. Dulu 5 tahun di Bengkulu Selatan menjadi wartawan. Di 2012 pindah ke Bengkulu menjadi redaktur, dan sekarang dulu di koran dan sekarang dipercaya di media bengkuluexpress.com. Apa kesan dan pesan Abang selama menjadi wartawan? Kesannya banyak, ada suka ada duka, banyak duka ya mungkin. Sukanya kita bisa bergaul dengan banyak orang, jadi dari kalangan pekerja bawah sampai ke pejabat, berteman dengan kalangan atas. Dari untuk Bengkulu itu levelnya tertinggi itu gubernur, misalkan dari bupati sampai gubernur. Dukanya banyak. Dukanya itu kalau selama menjadi wartawan itu kita itu bekerja tidak ada batasan waktu. Jadi ketika ada, apalagi itu wartawan-wartawan yang bekerja di bidang kriminal, ketika ada peristiwa yang memang harus diliput tengah malam, itu kita harus turun ke lapangan. Itu yang kami rasakan dulu. Harapan Abang untuk HPN tahun ini, Bang? Harapan kami di HPN ini agar jurnalis itu lebih dihargai, jadi pekerjaan tidak dianggap lagi sebelah mata, terus bisa lebih sejahtera. Saya Yudwi Mursito, pemimpin redaksi harian Bengkulu Express, menjadi wartawan sejak tahun 2009 dan sampai saat ini kurang lebih 12 tahun. Apa kesan dan pesan Abang selama menjadi wartawan? Kesan sebagai seorang wartawan dalam kesehariannya selalu dihadapi dengan sesuatu tantangan-tantangan baru, dengan berbagai masalah sosial, baik dari ekonomi, budaya, dan juga kemasyarakatan, yang itu menjadi bagian hari-hari sebagai seorang jurnalis. Dan ini merupakan tantangan yang menarik bagi seorang jurnalis. Apa harapan Abang untuk HPN tahun ini? Ya, harapan saya terkait HPN tahun ini menjadi momentum bagi jurnalis untuk terus meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang jurnalis, terus belajar, mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi seorang jurnalis yang berkualitas, baik dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, karena informasi-informasi yang dihadirkan oleh seorang jurnalis itu sangat bermanfaat dan penting untuk masyarakat. Apa kesan dan pesan Abang selama menjadi wartawan? Kesan sebagai seorang wartawan itu selalu dihadapi dengan sesuatu yang baru, sehingga kita juga harus selalu mengupdate diri kita agar bisa menyesuaikan dengan hal-hal baru tersebut. Nah, pesan untuk semua kalangan jurnalistik juga agar dapat mengikuti perkembangan zaman, terus belajar, mengupdate ilmu jurnalistiknya, sehingga informasi-informasi yang disajikan kepada masyarakat ini menjadi lebih layak dan berkualitas. Ya, selamat Hari Pers Nasional ke-37. Semoga pers selalu maju, berkembang dan berkualitas. Bengkulu Express.com terkini.